Selamat siang, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan terutama khususnya kepada Pak Tunggoro yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Semoga ini jam-jam siang seperti ini, habis makan siang, jam-jam kritis gitu ya. Kita masih tetap semangat untuk belajar. Dan semakin kesana nanti, apa yang akan kita belajar ini akan semakin menarik. Karena kita tidak hanya akan menerima pengetahuan konseptual mengenai apa itu data analytics, kemudian apa kaitannya dengan dunia akuntansi seperti itu ya. Namun kita juga akan menggali practical knowledge gitu ya. Jadi dari praktik teman-teman, latihan teman-teman, apa yang akan bisa Anda semuanya dapatkan dan Anda kembangkan menjadi skill yang sangat berguna bagi dunia pekerjaan, baik sebagai seorang praktisi akuntansi maupun sebagai seorang akademisi di kemudian hari. Baik. Di kesempatan yang sangat indah ini, perkenankan saya memperkenalkan pemateri kita hari ini ya. Pemateri hari ini adalah Bapak Tunggoro Widiandaru. Beliau saat ini aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Cukup sibuk ya beliau ya, dan alhamdulillah kita bisa mengundang beliau untuk membagi pengetahuan praktisnya mengenai Microsoft Excel terutama. Jadi Pak Tunggoro Widiandaru, sarjana ekonomi, MH, CA, CLI, AK. Beliau asalnya dari Jawa Timur. Jawa Timur ya Pak? Baris, Mas. Kalau saya lihat dari CV-nya dari Jawa Timur, tapi sekarang beliau sudah menetap di Sleman, Yogyakarta. Beliau lulus sebagai seorang sarjana akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Dulu namanya masih Fakultas Ekonomi gitu ya, tahun 2006. Kemudian mengambil program PPAK gitu ya, tahun 2007. Kemudian mengambil juga program studi Magister Hukum Bisnis pada tahun 2015. Jadi beliau ini ekspertisnya ini ya cukup beragam kayak gitu ya. Dia juga memiliki keahlian di bidang akuntansi, namun juga memiliki keahlian di bidang hukum bisnis. Kemudian di sini ada banyak sekali pendidikan non formalnya seperti pelatihan. Jadi beliau ini sangat antusias untuk belajar hal-hal yang baru seperti itu. Kemudian riwayat pekerjaannya dari tahun 2000 sampai 2001 beliau bekerja di Fakultas Ekonomi UGM sebagai asisten dosen. Kemudian tahun 2001 sampai tahun 2005 beliau aktif di Pusat Studi Akuntansi Sektor Publik sebagai peneliti. Kemudian tahun 2005 sampai 2006 beliau bekerja sebagai staf di ABN AMRO Bank. Kalau sekarang masih ada enggak ya ABN AMRO Bank ini ya Pak? Itu sepertinya ada perubahan kalau sekarang itu. Tapi cukup dulu merupakan bank yang sangat bonafit gitu ya. Besar sekali istilahnya untuk ukuran bank asing di Indonesia seperti itu. Kemudian tahun 2006 sampai 2017 beliau menjadi kepala bagian di program pendidikan profesi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dan tahun 2018 sampai 2019 beliau aktif sebagai peneliti di Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dan dari posisinya sebagai peneliti ini beliau juga sangat dekat gitu ya, kaitannya dengan praktik-praktik menggunakan Excel kayak gitu. Nah, makanya PKAP dan PKSI menghadirkan Pak Tunggoro untuk memberikan sedikit sharing pengetahuan praktis kepada teman-teman semuanya, dan pada saat yang sama teman-teman juga bisa bertanya-tanya gitu ya, dan memperoleh pengalaman praktis yang dimiliki oleh Pak Tunggoro itu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin langsung saja saya sampaikan kepada Pak Tunggoro untuk memimpin jalannya diskusi ini. Monggo Pak Tunggoro. Matur suwun Pak Ahmad. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar? Yes, Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ahmad tadi apa namanya terlalu berlebihan bagi saya gitu, karena sampai sekarang pun posisi saya masih banyak harus belajar di sini pun. Saya nanti juga pasti akan mendapatkan banyak masukan dari Bapak Ibu sekalian peserta Lokakarya hari ini, dan dengan senang hati nanti kita akan diskusi. Jadi forumnya Pak Ahmad hari ini tidak satu arah, kita pengen berdiskusi banyak. Kebetulan ini diberi kesempatan 2 sesi hari ini, jam 1 sampai jam 3, kemudian dilanjutkan besok pagi jam 10 sampai jam 12. Sebenarnya materi Excel mungkin beberapa orang merasa apa sih Excel gitu ya, sangat tidak menantang. Tapi terus terang sebenarnya Excel itu sesuatu yang seperti permata sebenarnya. Kalau memang bisa memanfaatkan dengan baik, insya Allah hasilnya akan sangat membantu kita dalam dunia pendidikan, baik di kampus maupun di dunia kerja. Itu yang kami rasakan. Materi Excel sendiri sebenarnya sangat luas, Pak Ahmad dan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masuk lebih dalam ke Excel, itu nanti kita akan melihat bahwa rumus fungsi yang disediakan oleh Excel begitu banyaknya. Cuma memang kadang kita harus bisa memprioritaskan mana yang penting dulu kita gunakan sehari-hari, mana yang tidak. Baik, mohon izin Pak Ahmad, prolognya seperti itu. Ini saya share screen saja. Saya mohon izin Bapak Ibu tidak menggunakan PPT seperti biasanya. Biasanya kami mendampingi peserta dalam proses kayak pelatihan Excel ini kan dulu sebelum pandemi itu kan di ruang lab komputer begitu. Jadi kita kalau ada permasalahan itu bisa mendatangi, kemudian bertanya langsung. Kalau sekarang ini dari kemarin tuh masih berusaha untuk mencari format yang paling pas begitu untuk menyampaikan materi ini ke Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ini materi mohon izin baru pertama kali model ini. Kalau selama ini kan kita di lapangan langsung, kalau yang sekarang ini kan lewat online semacam ini, memang kendala utamanya kita nggak bersentuhan langsung. Jadi kalau saya orang tua gitu, kayaknya masih terbiasa dengan berhadapan begitu, mendatangi, menanyakan apa yang ada masalah begitu, baru nanti kita diskusikan bareng-bareng. Kalau seperti ini tadi mekanisme dari Pak Ahmad, kita akan ada raise hand. Jadi kalau ada yang bertanya silahkan. Tapi kalau boleh izin Pak Ahmad, hari ini memang waktunya agak mepet, ada sekitar 1 jam 45 menit. Materinya akan saya berikan ada beberapa. Umpamanya nanti hari ini tidak bisa bertanya, mungkin bisa disambung besok. Jadi nanti materi hari ini Excel-nya akan saya kirimkan ke panitia untuk bisa dibagikan ke teman-teman untuk latihan nanti malam lah, istilahnya seperti itu. Sehingga besok itu kalau memang diskusi, kita akan diskusi rame besok. Jadi harapannya seperti itu Pak Ahmad. Jadi kalau memang ini jangan khawatir, dan materi ini saya susun, kalau kuliah nggak boleh nyontek. Kalau di sini nanti ada contekan-contekan di sebelah kiri. Jadi selain ada di sel-sel yang ada itu, di sebelahnya kami buat contekan. Tujuannya apa? Supaya takutnya lupa dan sebagainya, bisa diambil contekan dari sana. Kalau kuliah mungkin nanti akan dimarahi oleh Pak Ahmad, itu keluarkan dari ruang kelas gitu. Tapi kalau dalam kondisi ini, mohon izin Pak Ahmad, saya buat contekan untuk para peserta Lokakarya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti kalau memang ketinggalan materi ini pada satu bagian gitu, nggak usah khawatir, nanti silahkan untuk bisa mengecek di materi yang nantinya akan saya bagikan setelah acara ini. Bagi yang menginginkan mencoba langsung Excel, silahkan juga untuk membuka Excel, walaupun materinya belum saya bagikan, silahkan. Kalau ini sambil dibuka, jadi ada 2 gitu, laptopnya ada 2 atau 3, silahkan. Satunya untuk online kerja dengan lagi rapat dengan teman-teman di kantor, satunya nanti untuk mengoperasikan Excel, satunya lagi nanti untuk melihat pemaparan dari kami. Sekarang manusia sudah multitasking Pak Ahmad, jadi dalam satu waktu kadang bisa bekerja 2, 3 atau malah 4
sesi sekaligus. Jadi itu hikmah dari sekarang kita berpandemi itu memang manusia sekarang menjadi sangat multitasking dibandingkan sebelum pandemi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin saya berbagi materi. Monggo-monggo bagi para peserta juga bisa disiapkan Microsoft Excel-nya karena kita langsung praktik gitu ya. Betul. Ini sudah bisa lihat Pak Ahmad, mohon maaf dari sisi saya sudah bisa. Sampun ya. Baik, biasanya semua dalam bentuk PPT dan menarik. Ini daripada saya klik bolak-balik ini saya sengaja sudahlah saya tempel saja di Excel yang ada di sheet-sheet di bawahnya, dan materi ini berjalan sesuai dengan nantinya worksheet yang ada di bawah ini kan jalan terus gini ya. Nanti kita jalan seperti ini. Materi nanti saya bagikan juga sama Pak Ahmad, jadi modelnya ini, jadi nanti bisa langsung Excel, bisa digunakan. Baik, hari ini kita akan ada lokakarya bagaimana menguasai analitika data berbasis Microsoft Excel dan Macros. Pasti tadi pagi sudah banyak dijelaskan oleh keynote speaker maupun pemateri yang lain pentingnya data analisis gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang Excel dianggap sangat sederhana mungkin oleh beberapa pihak, tapi percayalah, tapi mengingat yang sekarang derek infonya cukup banyak, moga-moga ini tidak ditinggalkan Pak Ahmad Excel ini. Jadi moga-moga bisa dicintai karena dari sinilah nanti sebenarnya membantu kita di kehidupan kita sehari-hari. Sesi ini kita membahas terkait soal rumus-rumus dalam Microsoft Excel. Kalau nggak salah panitia memberi pesan materi ke saya seperti ini, dan ini berkali-kali mohon maaf karena kami tidak mendapatkan gambaran pesertanya itu seperti apa. Mungkin ada yang sangat pinter Excel, ada yang mungkin masih belajar awal, ada yang mungkin baru sedikit-sedikit mengenal Excel. Karena berbagai kondisi ini, mohon izin ke panitia, ke Pak Ahmad, bahwa materi ini kami berikan seperti orang naik tangga. Jadi alon-alon gitu dari awal mengenal Excel itu seperti apa. Nanti insya Allah endingnya akan masuk ke yang materi yang ada di judul ini, rumus-rumus dalam Microsoft Excel. Gambarnya seperti itu. Mohon izin seperti itu, sehingga kalau nanti ada yang di sesi awal bosen dan sebagainya, mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud apapun, tapi tidak banyak kok yang materi awal yang mau saya terkait pengenalan Excel yang perlu saya munculkan, tapi minimal menurut pendapat saya itu moga-moga cukup membantu Bapak Ibu sekalian untuk ya semacam mengulang kembali, merefresh gitu ya Excel yang sudah lama nggak dipegang dan sebagainya. Jadi mungkin mengingatkan, oh ternyata ada fungsi ini yang moga-moga nanti bisa cukup membantu dan mencerahkan. Oh ternyata Excel itu bisa gini, bisa gitu, begitu yang seperti harapan kita. Baik, saya lanjutkan. Mohon izin ke sini. Kenapa saya agak bawa IAI di sini? Ini jadi ternyata kita FEB secara semangat sama dengan IAI. IAI itu besok hari hari Rabu sampai Jumat itu juga ada pelatihan Excel, dan lumayan banyak itu 12 SKP dapatnya. Jadi dan kalau materinya memang agak berbeda dengan sekarang. Ini materi pelatihan di tanggal 16-18, kalau di IAI itu ada 4 macam itu, dan mungkin nanti kalau ada yang tertarik monggo. Tapi anggota IAI biasanya dapat kiriman email seperti saya, jadi biasanya sih mohon bisa saling melengkapi materi ini, nanti melengkapi. Jadi percayalah bahwa Excel sebenarnya bukan hanya dibutuhkan, ini ternyata sangat dibutuhkan. Ternyata IAI itu juga menjadikan ini sebagai materi mereka di tanggal 16 sampai 18. Itu sedikit, mohon maaf, bukan promosi, tapi ini hanya konteksnya bahwa Excel ini bukan hanya kita tok yang sekarang membahas, tapi IAI ternyata juga sedang menyelenggarakan dalam temponya nggak terlalu lama dibandingkan kita. Baik, mohon izin langsung masuk hari ini, Bapak Ibu, bagi yang sekarang menggunakan Excel,
mohon untuk memilih yang versi 2016, Bapak Ibu. Mungkin ada yang 2013, 19 yang lebih baru atau 2010. Tapi saat ini mohon izin saya menggunakan versi yang 2016. Pertimbangan saya yang kebetulan di laptop saya adanya itu, dan kalau rumus-rumus secara garis besar tidak banyak berubah sebenarnya, cuma fasilitas-fasilitas yang ada di atas saja yang berbeda. Kalau kita flashback ya Excel dari awal itu ternyata sejarahnya sudah cukup panjang gitu. Mungkin agak sedikit saya zoom in lagi. Excel itu sudah mulai dari 1985 gitu ya. 87, 88. Jadi hampir tiap tahun dari tahun 85 sampai 90 tuh ini di tahun-tahun awal nih perkembangannya luar biasa cepat. Jadi hampir setiap tahun itu ada versi baru. Perbaikan dari yang versi-versi sebelumnya. Dan ini juga mengikuti tentunya dari Microsoft yang ditawarkan. Jadi kalau kita lihat dari sini kan mulai dari tahun 95 itu Office 95, kemudian Office 97 dan seterusnya ini, dan terakhir saat ini yang kita gunakan hari ini itu kita pakai 2016 yang sudah masuk ke jadi satu dengan Microsoft Office yang 2016, Office 365. Bagi yang Bapak Ibu yang menggunakan Mac gitu ya, ini juga sudah ada versinya, terakhir juga tahun 2016, dan terus terang beberapa teman-teman memang menggunakan laptop versi ini dan efeknya memang efek beda-beda. Jadi nanti kita akan diskusi juga terkait hal ini. Mohon izin lanjut. Baik, sekali lagi saya ulang, kita mau membuka bagian kita pakai yang 2016 Excel-nya. Itu bisa dipersani kalau kita masuk gitu ya, nanti itu kita bisa langsung buka di start, nanti kita lihat pakai versi kita tahun berapa, cek di sana. Baik, mohon izin lanjut. Oke, kita sudah mulai masuk ke sedikit karena kita ada di dunia kampus. Saya tidak ingin langsung praktek, tapi kita sedikit teori terus terang. Jadi apa tuh sebenarnya fungsi utama dari Excel itu? Sebenarnya Excel itu aplikasi pengolah angka. Excel itu aplikasi pengolah angka. Jadi jangan jadikan Excel itu seperti mesin ketik. Seperti yang kita lakukan, mungkin beberapa lakukan seperti biasa, seperti kita pakai Word. Potensinya jauh lebih besar daripada sekedar sebagai mesin ketik gitu, Excel. Sehingga kalau saya ambil dari berbagai sumber, itu Excel itu bisa untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas data. Luar biasa sebenarnya fungsi ini. Kemudian yang kedua bisa melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Kemudian membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Dan nanti ini semua akan kelihatan dari berbagai fungsi di Excel yang bisa kita gunakan bareng-bareng. Kemudian bisa bikin grafik dan diagram, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan, kemudian menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, macam-macam lah itu, macam-macam fungsi dari Excel. Jadi bukan hanya di dunia praktis, di dunia bisnis dimanfaatkan, Excel itu sebenarnya juga bisa sangat bermanfaat saat kita di dunia kampus melakukan proses penelitian. Fungsi-fungsi Excel sangat bermanfaat. Baik, mohon izin saya lanjut, ini terlalu teori. Sebelum masuk ke lebih detail, saya mau mengingatkan sedikit Bapak Ibu terkait soal ini yang biasa kita lihat kalau pertama kali kita buka Excel. Cukup jelas nggak ya? Jadi saya mau mengingatkan kembali berbagai hal di tampilan dari Excel kita yang sering kita hadapi sehari-hari. Mohon izin Pak Ahmad untuk mengingatkan ini karena sebenarnya kalau kita mengenal apa yang ada di Excel seperti ini, itu sebenarnya kita seperti
tinggal menggunakan ini lari kemana, tools apa yang digunakan begitu. Jadi maksud saya untuk ini disampaikan supaya kita sama-sama mengingat apa sih fungsi-fungsi yang ada di Excel. Oke, ini agak sedikit waktu untuk ini karena ini juga perlu untuk kita sama-sama tahu karena ini penting materi ini sebelum kita masuk ke materi yang kalau Bapak Ibu lihat ini di sini sudah mulai banyak teknisnya. Tapi di sini nanti ini sebagai jembatan kita untuk masuk ke kalau Bapak Ibu lihat setelah ini sudah teknis-teknis semua. Tapi yang tampilan ini merupakan jembatan masuk kita untuk bisa mengenal Excel lebih lanjut begitu. Baik, ini gambar yang di tempat saya mungkin bisa saya jelaskan mulai dari kita paling atas dulu. Di atas di tampilan Excel kalau kita perhatikan di bagian atas ini ada icon-icon yang sudah sangat familiar dengan kita. Ya, ini disebut sebagai quick access toolbar di sini. Ini ada undo, redo dan sebagainya. Ya, ini pilihan. Masuk juga ada tombol shift ada di atas ya, control shift. Dan menariknya di Excel itu setiap kali kita meletakkan di posisi simbol tertentu itu sudah ada keterangan itu apa. Ini undo, ini redo. Jadi kita tidak akan tersesat istilahnya. Ini apa tuh nggak perlu. Nanti berjalannya waktu saat kita semakin banyak menggunakan Excel, biasanya kita sudah lupa. Oh, ini tahulah namanya undo, redo. Tapi di awal baiknya kita juga kenal gitu beberapa fungsi di sini. Baik, yang paling atas nih kalau saya sebut ini sebagai yang biasa disebut sebagai quick access toolbar yang di atas. Oke, kemudian di sebelah sini di bawahnya ini ada file, ada home, ada insert ya. Ini biasa disebut sebagai ribbon category atau tab ya. Nah, orang nyebutnya tab lah. Mulai dari file, home, insert, ini tab. Oke. Kemudian di bawahnya ini di bawah home di dalamnya ini ada ribbon ya. Ini akan kelihatan kalau setiap kali kita menunjuk di sini akan kelihatan ini apa toh gitu. Dan di dalamnya itu nanti ada banyak sekali dialog box-nya. Jadi kalau kita klik di sini, jadi di atas nanti akan ada banyak ini apa. Jadi ini kalau kita home, ada di sana ada paste, cut, copy, format painter, insert ya. Di insert ini ada mulai dari pivot table, table, picture, online, ini ada buat shape, smart, macam-macam bikin apa chart ya. Kemudian bisa juga untuk hyperlink, macam-macam di sini ada text box, header, footer ya. Ini ada semua tersedia di insert ini. Kalau kita masuk page layout ya, di sini ribbonnya ada macam-macam juga nih teman-teman ya, mulai dari mengatur margin, orientasi, size dan sebagainya. Di sini sekilas-sekilas saja nanti saya sebutkan. Yang paling utama dan berhubungan dengan apa yang kita sampaikan hari ini di antara berbagai tab ini di sini Bapak Ibu. Di bagian formula. Ini bagian yang perlu kita kenal karena sebenarnya kalau kita belajar fungsi ya di Excel itu sebenarnya semua sudah tersedia di sini. Jadi mulai dari kalau kategori financial ini fungsi-fungsi yang muncul. Jadi kalau mau dihitung banyak sekali. Total yang ada di sini fungsinya itu ada yang menghitung itu sekitar 388 fungsi yang ada di sini ya. Jadi ini fungsi dan finansial mulai dari di atas ini sering kita lihat macam-macam ya. Nanti baru prosesnya nanti kita akan belajar itu di belakang. Tapi saya cuma mau mengingatkan saja. Baik. Di formula ini juga ada berbagai fasilitas ya untuk melakukan audit atas rumus kita udah ngalirnya seperti apa. Ini ada trace, precedent, trace, dependent. Ini
Ini kalau kita orang auditing, ini untuk ngaudit apa? Ngaudit formula-formula, ngalirnya seperti apa, itu kita bisa lihat dari sini. Ya, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Termasuk juga isinya formula, kan mungkin kalau satu sheet ini ada banyak formula, kita apa namanya mau lihat ini formulanya apa tuh, tinggal klik saja di show formula, nanti semua akan muncul. Kalau mau melakukan pengecekan juga bisa melakukan evaluate formula. Jadi ini fungsi yang banyak kita pakai nantinya di bagian kegiatan kita pada sesi hari ini. Kemudian kalau kita masuk ke tab berikutnya, ini ada banyak, ini yang kita sering pakaikan yang di sini ya, untuk short ya. Data validation ini banyak dipakai dalam fungsi-fungsi kita ya. Jadi ini beberapa ribbon yang ada di tab Excel. Baik, ini saya nggak usah terlalu banyak bahas. Review sama view ini muncul. Oke, ini ribbon ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau boleh berbagi juga, sedikit mengingatkan, ada di sisi kiri atas, ini yang ada tulisan T8, ini namanya name box. Name box ini posisinya menunjukkan kita sedang yang aktif apa. Di sini kita posisinya sel saya ada di T8. Nah, kita gerak. Bisa juga name box ini kalau memang apa namanya dalam bentuk data sheet, ini nanti juga ada namanya. Namanya kita isikan data penjualan. Nanti muncul di sini juga data penjualan. Jadi apa namanya, ini nggak selalu melulu bahwa ini dalam bentuk sel gitu ya, tapi juga macam-macam. Ini name box. Nanti kita akan belajar banyak di sana ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau di sini ini kalau yang huruf ya, mohon maaf agak sedikit mengulang, huruf ini biasa kita sebut sebagai kolom ya. Kolom itu membujur dari atas ke bawah. Kalau yang menyamping itu di Excel disebut sebagai row atau baris. Jadi istilah-istilah ini perlu untuk diingatkan di awal, karena kita akan banyak menggunakan ini dalam proses menjalankan fungsi dan formula kita ke depannya. Baik, saya ulang lagi, ini lembar kerja yang ada di depan kita, ini lembar kerja itu worksheet ya. Kemudian lembar kerja ini selalu kita bisa tambah di sini. Ini posisinya ada tampilan-tampilan yang bermacam-macam. Kalau kita klik di sini kan ini masih normal. Kita bisa klik di sebelahnya, page layout-nya akan berubah. Ya, kemudian kalau kita rubah lagi akan berbeda-beda. Jadi ini saya cuma sekedar mengingatkan saja. Kemudian di sebelah kanan bawah ini juga untuk menggeser ya posisi ini, atas bawah juga untuk menggeser. Ini scroll bar-nya ya. Kalau kita mau melakukan proses zoom in zoom out, sebenarnya bisa ditarik dari sini, yang kanan bawah ini ya, bisa ditarik gini. Tapi bisa juga kita klik kontrol, kemudian kita di mouse kita putar-putar kayak bola yang di ujung itu. Ini otomatis akan menunjukkan itu ya. Kemudian yang penting lagi perlu saya sampaikan, ini nanti di sebelah sini sering kita akan lihat formula bar. Jadi formula-formula yang kita buat itu akan kita lihat, kita cek di sini ya. Kita akan cek formulanya seperti apa. Itu beberapa hal yang perlu saya bagi di awal supaya kita semua bisa saling refresh lagi terkait masalah Excel. Baik, saya lanjutkan kembali. Oke, ini intermezzo saja. Sebenarnya Excel itu berapa tuh baris kolomnya gitu ya. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi mungkin yang belum tahu ini saya berbagi aja. Ternyata baris dan kolom di Excel itu dari awalnya tidak terus langsung banyak kayak sekarang. Jadi di Excel versi awal itu
kolomnya cuma 265. Bayangin kalau cuma 265 kan sedikit sekali apa yang bisa kita lakukan. Kemudian barisnya 16.000. Walaupun sekarang pun kita jarang menggunakan sampai sebanyak ini, mungkin. Tapi kalau ke depan ini menjadi backbone, umpamanya kita punya pekerjaan, kita punya database yang begitu besar, ini sangat membantu. Karena kalau jumlahnya cuma yang seperti di awal-awal sampai tahun 2003 ini, Bapak Ibu bisa bayangkan begitu repotnya kita, lebih dari ini gimana gitu. Pertanyaannya seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sampai versi terakhir itu jumlah baris di Excel itu ada 1.048 sekian. Ini sebenarnya cara ngetesnya gampang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau membuktikan gitu ya jumlahnya dan anunya atau kolomnya. Bapak Ibu tinggal klik di mouse, mohon maaf, di keyboard itu kontrol. Kemudian kalau mau lihat paling kanannya jumlahnya kolomnya itu tanda panah, klik paling kanan. Itu akan ketahuan ini paling jumlah ini total gitu itu paling bawah. Kalau mau kembali lagi, pencet kontrol lagi, kemudian panah yang kiri, kalau saya di kiri. Ini kita balik lagi. Gitu. Atau kalau mau ngecek bener nggak sih, barisnya itu ada 1 juta sekian, gampang, tinggal kontrol, kemudian klik ke bawah. Kalau posisinya Bapak Ibu ada di tabel, dia nggak mau bergerak. Tapi kalau kita keluarkan dari tabel, mohon maaf di sini umpamanya, dengan pointernya di sini, di sel A14, kontrol kita cek, itu terbukti tuh 1.004, nih ada di bawah nih, 1.040 berapa ini, banyak banget. Jadi ini sebanyak. Jadi percayalah bahwa Excel cukup banyak bisa menampung data yang kita akan olah gitu, karena memang total barisnya segitu banyak. Jadi 1.048.576 baris gitu. Gambaran seperti itu. Baik, saya akan kembali lagi. Ini intermezzo aja Pak Ahmad. Jadi sebagai gambaran bahwa sebenarnya kita ini punya tools yang besar gitu di Excel, dan kalau kita bisa optimumkan ini, itu sesuatu yang bagi saya sesuatu yang luar biasa bagus sekali. Baik, saya lanjutkan kembali setelah intermezzo terkait jumlah baris dan kolom. Nggak penting-penting amat sih, tapi siapa tahu ada yang belum pirsa gitu. Kita masuk ke bagian berikutnya. Oke. Saya ditugasi hari ini terkait diskusinya, mohon maaf, menguasai rumus-rumus dalam Microsoft Excel. Oke, sebenarnya rumus-rumus yang disampaikan di sini itu bagian dari yang kita sebut sebagai formula dalam Excel. Formula atau rumus dalam Excel. Jadi formula atau rumus dalam Excel ini kita sudah mulai masuk ke materi utama. Formula atau rumus adalah persamaan matematika yang menghitung nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kalau dulu kita dari SD kelas 1 diajari tambah-tambah, kurang, bagi ya, sampai besar sekarang. Dan mungkin beberapa juga secara fungsi matematika sudah kita lupakan karena kita terlalu banyak terlibat di dunia kerja. Tapi dengan Excel kita mau nggak mau harus mulai membalik lagi menggunakan logika matematika untuk bisa memahami Excel. Kenapa? Karena dengan ini nanti rumus-rumus itu akan menjadi masuk akal. Intinya seperti itu sih ending dari apa yang mau saya sampaikan. Baik, sebelum kita masuk ke formula, kita harus mengenal dulu apa itu operator formula. Jadi nanti dalam rumus-rumus yang kita buat, kita akan selalu berhubungan dengan yang disebut sebagai operator formula. Operator itu adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam formula. Di dalam Excel, operator formula itu dibagi menjadi 4. Ini mau izin untuk diperbesar. Yang pertama ini operator aritmatika, plus minus, kalau kita perkalian, kalau di Excel itu gantinya asterik, kemudian pembagian garis miring, bukan titik 2 ya, persentase itu tanda persen biasa, kemudian pemangkatan bukan pangkat 2 seperti yang kita kenal di matematika, tapi kayak topi ya, topi di atas. Oke, saya lanjutkan.
Kemudian untuk operator berikutnya selain aritmatika itu ada perbandingan atau di sini ada berbagai macam, ada sama dengan, lebih besar, sama dengan yang kita biasa kenal, kurang dari, dan sebagainya ini. Ini nih perlu kita ketahui. Contohnya ada di sebelah kanan. Jadi kalau 2 sama dengan 2 itu pasti betul. Ini nih nanti akan semacam ini akan sering kita temui ya untuk berbagai hal. Jadi ada sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, kurang dari, dan sebagainya. Mohon izin melanjutkan. Kemudian selain aritmatika dan operator perbandingan, di Excel akan kita kenal operator teks ya, operator teks, di mana menggabungkan dua nilai menjadi teks. Ini di sini. Kemudian kita masuk ke operator referensi ya. Jadi nanti di fungsi-fungsi kita juga bisa banyak ngambil dari tabel dan itu ditandai dengan ini titik 2 di antara ini artinya bahwa referensi dari yang kita buat itu B2 sampai C3. Ini gambarannya. Oke, kemudian di referensi ini ada tanda-tandanya seperti ini ya. Titik 2 dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, sambil ini saya masuk ke sini, itu yang mau saya ingatkan, nanti dalam fungsi kita akan muncul ada yang menggunakan pembaginya itu koma, ada yang titik koma. Itu semua tergantung dengan settingan komputernya. Kalau kita settingan dari Amerika itu biasanya kita pakai yang koma. Tapi kalau kita yang Indonesia itu pakai titik koma. Nanti di prakteknya kita akan banyak diskusi. Jadi nanti kalau kita menemukan itu juga nggak usah khawatir. Kita akan rubah saja. Oke, baik. Ini kita akan masuk mulai materi inti, Bapak Ibu sekalian. Ini sederhana dulu, sekali lagi Pak Ahmad, ini kita karena belum tahu siapa aja yang terlibat, jadi kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Kita akan berusaha untuk mengoperasikan formula atau rumus tadi ke lembar kerja yang saat ini ada. Contohnya umpamanya kalau kita mau menggunakan tambah, operator tambah, kita bisa klik di sini umpamanya ya, contohnya tambahkan harga boncengan sama ban. Tanda bahwa kita sedang aktif dalam sebuah rumus itu dimulai dengan sama dengan. Seluruh fungsi, seluruh rumus dalam Excel dimulai dengan sama dengan. Contoh kalau kita pakai tambah berarti nanti 75.000, Bapak Ibu tinggal tambahkan, tambah itu posisi di keyboard kita ada di atasnya sama dengan, kemudian ditambahkan ya. Ini biasa yang dan sebagainya. Kemudian tinggal di enter. Ini merupakan penambahan dari ini, nggak seperti kalkulator biasa ya. Pengurangan juga sama. Pengurangan nanti tinggal sama dengan di sini, kemudian dikurangi dengan di bawah. Sesederhana itu sebenarnya konsepnya dari penggunaan operator di Excel. Baik. Oke. Kemudian kalau kita operator menggunakan, kita ini yang operator sederhana. Kita akan masuk lebih detail ke operator dengan referensi sel relatif. Ya, operator dengan referensi sel relatif. Jadi, apa itu maksudnya operator dengan referensi sel relatif? Dalam perkalian ini, dalam tabel data penjualan roti yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita perhatikan apa yang disebut sebagai referensi relatif, bahwa ini referensi ini mengalirnya mengikuti sel-sel yang menyesuaikan. Jadi tidak ada yang kita kunci. Jadi setiap kali bergeser ke baris berikutnya, dia akan melakukan proses perkalian. Jadi pakai rumus ini akan menghasilkan, ya, seperti itu. Sebagai gambaran ini, umpamanya saya hapus. Ini kali sini, kita enter.
Oke. Untuk seperti yang Bapak Ibu pirsa, ini juga bisa di rumus ini nggak usah diketik lagi. Kita klik yang tanda plus kecil ini, kalau kita tarik ke bawah, otomatis nanti rumusnya akan menyesuaikan. Itu enaknya Excel. Jadi nggak berkali-kali melakukan sebuah pekerjaan. Ya, ini. Ini saya mau beri tips juga terkait soal menggunakan apa namanya fungsi-fungsi di keyboard. Bapak Ibu umpamanya klik di posisi penjualan sampai di kolom penjualan ini kita blok semuanya. Kemudian Bapak Ibu umpamanya jadi kalau ini tadi copy paste, kita coba klik di sini. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada kayak semacam putih ini bergeser. Ini tab-tab yang kita klik. Oke. Posisikan Bapak Ibu posisi tab kita sel kita ada di sel D26. Kita ketik ya. B26 kalikan C6 C26 ya. Nanti kita supaya bisa otomatis ke copy ke bawah, Bapak Ibu tinggal kontrol enter. Ya, ini. Jadi sekali lagi ini sebuah cara cepat begitu dalam tanpa harus mempunyai satu. Ini mungkin kesannya sederhana untuk data yang sedikit ini. Kalau datanya ribuan, ini sangat membantu. Itu yang perlu saya ingatkan ke Bapak Ibu. Ini menggunakan referensi sel relatif. Oke, jadi ini tadi contoh kecil bagaimana Excel begitu mudah untuk dimanfaatkan. Oke, kalau yang di bawahnya ini kita pakai operator dengan referensi sel semi absolut. Apa itu semi absolut? Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, itu ini di tabel ini itu ada, ini data memang sudah diisi kebetulan, ya, data sudah ini kita hapus ya, kita hapus di sini, Bapak Ibu sekalian. Bapak kita letakkan pointer pada sel B37, ya, dengan konsep ini, jadi kita umpamanya mau mengalihkan bahwa nanti secara otomatis di sel B37 itu merupakan pengali dari 2 kali 100. Harusnya sini 200. Ya. Jadi supaya ini posisinya tetap mengalinya sama, 2 dengan 100, 2 dengan 150, 2 dengan 200, 2 dengan 500. Apa yang harus kita lakukan? Begini Bapak Ibu sekalian, monggo ini bisa dicoba jadi apa namanya sama dengan, kemudian letakkan pointer pada sel apa namanya A37 Y, kemudian Bapak Ibu pencet F4 3 kali untuk melakukan proses ini ya sampai dolarnya dari depan. Ini artinya nanti mengunci baris di sini. Kemudian kalau kita kalikan atasnya yang 100 ini ya, sel B35, dan saya kita klik F4 lagi. Jadi ini kita sebut sebagai referensi sel 2 kali kita klik, kita nanti enter. Oke. Nah, ini ketemu 200. Untuk yang kolom lain bagaimana kita harus bisa memanfaatkan? Bapak Ibu, Bapak silahkan nih ini diposisikan di sini, kemudian kita copy. Rumus ini otomatis tanpa harus kita dia sudah mengcopy rumus yang ada sudah kita buat di sel B37. Ya, jadi otomatis nanti yang di sini ya 2 kali 150 jadi 300 dan sebagainya. Tadi kan masih penuh, sehingga bagaimana menu ini tinggal ini di-copy saja semuanya. Control copy, ini tinggal taruh di bawah. Otomatis semua ini sudah mengalir otomatis menggunakan rumus. Karena kita sudah posisikan apa namanya, kita kunci lah istilahnya bahwa ini akan sel 100 akan mengalih ke 1, 2 dan seterusnya menjadi isian di baris di sini. 150 akan seperti ini ya. Jalannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Kita lanjut. Oke. Yang berikutnya ini ada untuk referensi sel absolut ya. Jadi kalau sel absolut itu posisinya ada satu sel yang nggak dirubah-rubah Bapak Ibu. Jadi posisi sel itu ada di sel B35
E50, ini posisi ini tidak akan dirubah. Jadi dia akan absolut nggak berubah-ubah. Apa yang sebagai faktor pengalinya yang ada di unit terjual. Oke, Bapak Ibu silahkan Bapak kalau mau nyoba dengan Excel-nya, ini ya. Kita kasih sama dengan, kemudian yang tadi sudah mau menjadi penguncinya kita klik, dan terus kita pencet F4 satu kali saja, kemudian kita kalikan dengan unit terjual. Oke, otomatis kalau ini kita copy, dia akan 100-nya akan tetap sebagai faktor pengali, karena ini absolut kita kunci. Ya, sebagai faktor pengali, dan otomatis ini mengalihkan 5 kali 100 dan sebagainya. Ini beberapa prolog ya, istilah prolog dari saya terkait soal pemanfaatan operator. Apa ada yang sudah bertanya, Pak Ahmad, Nyun Sewu? Kalau belum, saya boleh lanjutkan. Sementara ini belum ada yang tunjuk tangan ya Pak ya. Sebentar saya cek lagi. Saya scroll down. Oke, kalau tidak ada, saya langsung masuk ke fungsi. Jadi ini tadi kami jelaskan terkait soal tadi, kalau kembali ke operator tadi, kita menggunakan kali. Cuma tadi sudah mulai masuk ke bagaimana itu digunakan, menggunakan referensi sel relatif yang berubah terus, referensi sel semi absolut, ya, referensi sel absolut. Ini yang mau kami tunjukkan bahwa ini prolognya seperti ini untuk Excel. Baik, mohon izin kita lanjutkan. Kita akan masuk ke fungsi, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini fungsi. Fungsi beda dengan formula, ya. Kalau formula sama dengan rumus yang tadi kita sudah diskusi di awal. Terus apa itu fungsi? Oke. Fungsi adalah formula siap pakai yang digunakan untuk menyederhanakan formula sehingga penulisan formula menjadi lebih singkat dan lebih praktis. Itu per definisi ya, Bapak Ibu. Nanti materi ini akan saya sampaikan ke Bapak Ibu juga. Ini sebagai contoh seperti ini, contoh sederhana seperti ini. Kalau kita menggunakan formula sederhana yang menggunakan operator tadi, kita akan klik sama dengan, kita akan tambahkan satu per satu. 50 tambah 3 tambah ini ya. Ini di Excel dipakai juga, ini rumus juga. Ya, rumus juga sama. Ya, tapi nanti kita akan tunjukkan ternyata ada cara yang lebih praktis ya daripada kita menggunakan satu-satu semacamnya. Oke, setelah semua ini kita enter. 556.000 adalah penjualan sepeda ya, penjualan sepeda. Ini kalau pakai operator formula yang. Tapi kalau kita pakai fungsi contoh yang di atas, kita tinggal ketik sama dengan ya sum. Oke, ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Biasanya kalau kita ketik sum, nanti kan muncul itu. Bagaimana cara istilah kita meng-enter sum yang ada di posisi di bawah ini. Bapak Ibu tinggal klik tab saja. Klik tab, otomatis dia langsung memberikan tanda kurung awal. Bapak Ibu tinggal tarik dari atas ke bawah. Jangan lupa kurung tutup. Kemudian di enter. Nilainya sama, 556. Tentu sangat merepotkan kalau kita seperti tadi, kita ketik satu-satu semacam ini, ya, Bapak Ibu mohon maaf. Oke. Kalau kita ketik satu-satu semacam ini merepotkan, ya. Seperti di atasnya merepotkan. Lebih sederhana dengan cara pakai fungsi. Itulah mengapa saya sebut tadi di atas per definisi fungsi adalah formula siap pakai. Jadi tinggal digunakan. Oke. Dan kita hari ini akan banyak berdiskusinya terkait ini Pak Ahmad, terkait soal fungsi ini. Kita akan masuk ke sana. Dan mohon izin ini sementara dari 388 fungsi yang sementara kami ketahui, itu kita hari ini moga-moga bisa selesai, kita akan belajar sekitar 90 fungsi Pak. Jadi dari ada banyak fungsi di Excel, mulai dari fungsi kategori teks,
fungsi kategori database, fungsi kategori lookup dan reference, fungsi kategori match dan trick, ya, fungsi kategori statistical, kategori logical, kategori informasi, dan date and time, ya. Jadi mungkin beberapa sudah familiar dengan Bapak Ibu, mohon maaf kalau boleh saya perbesar. Contoh umpamanya VLOOKUP, HLOOKUP, biasalah kita sering lihat gitu. Kemudian sum tadi yang barusan kita pakai tadi itu ada di kategori, saya juga nggak hafal. Oke, ada di kategori matematika ini fungsi sum, ya, sum if. Dan sum itu bukannya sum aja, ada sum if, ya. Kemudian sum product gitu ya, macam-macam ini. Dan mohon izin nanti Pak Ahmad, karena keterbatasan waktu, ini kan langsung contoh praktek sehingga posisinya mungkin beberapa saya skip dengan pertimbangan mana yang kira-kira kita sering pakai di lingkungan kita di dunia pendidikan, di akuntansi maupun di dunia kerja. Jadi walaupun ini yang sering dipakai, tapi juga ada yang lebih sering dipakai lah istilahnya gitu. Tidak semuanya akan kita berikan. Ini hanya pancingan Pak Ahmad. Jadi ini nanti semoga bisa memancing Bapak Ibu yang ternyata Excel begitu powerful ya, yus tak sinau meneh gitu. Tak belajar lagi lah. Itu tujuan kita hari ini. Jadi bukan sekedar berbagi dan berdiskusi terkait soal fungsi pada bagian ini, tapi kita berharap setelah ini semangat belajar untuk mengenal Excel semakin menggebu-gebu. Tujuan kita seperti itu Pak Ahmad. Jadi harapannya seperti itu. Oke. Sebelum masuk ke lebih jauh, jadi kalau kita lihat ini fungsi kategori teks, nanti ada fungsi teks ya, fungsi exact, fungsi len, lower, proper, upper, replace apa sih ini? Nanti kita akan diskusi bersama-sama. Substitute, trim, left, mid, right, find, search ya. Ini di kategori teks ini ada banyak fungsi. Sementara ini yang kita ambil. Kemudian yang berikutnya di fungsi kategori database ada average, di count, di get, di max, di min, di product, di stdef, di sum, di var, di fab ya. Nanti kita akan diskusi banyak juga soal ini. Kemudian di kategori lookup dan reference itu ada index, match, choose, indirect, lookup, offset, VLOOKUP ya. Kita nanti akan diskusi itu. Kemudian masuk ke kategori math and trick, itu kita juga nanti belajar sum. Seperti tadi, jadi sebenarnya ini fungsi matematika yang hitungan matematika yang difungsikan. Jadi biar lebih praktis lah ya, tujuan Excel seperti itu. Buat Excelnya, kemudian sum if, sum product, subtotal, agregat, ceiling, floor, round up, round down, round. Nah, ini bagian dari kategori match. Kemudian kategori statistical itu ada average if, count A, count blank, count ifs, large, small, max, min, rank ya. Ini untuk apa saja nanti kita akan bareng-bareng diskusi. Moga-moga kita bisa selesai. Kalau mungkin Pak Ahmad hari ini nggak selesai, mungkin sedikit nanti share juga besok. Jadi kita panjang sebenarnya masih sampai besok. Jadi jangan khawatir, nanti materinya saya bagi ke panitia yang ini, kemudian nanti malam bisa dipelajari, besok kita diskusi banyak. Kemudian untuk fungsi kategori logikalnya ada if error, and, or not, ini sering kita lihat. Kemudian kategori informasi ada cell, error type, info, is blank, is error, is logical, is kayak nama orang nih, is non-text, is number, is ref, is tag, macam-macam nih. Fungsi types, is7, is short, macam-macam. Terus yang terakhir kategori date and time, date, day, month, year, second, minutes, hours, today, now, ini macam-macam. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, sering sekali Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita mungkin mengoperasikan sebuah fungsi, itu suka muncul ada peringatan-peringatan yang suka muncul di sel kita gitu ya. Nah, muncul gini biasanya keringat dingin keluar Pak, termasuk saya Pak Ahmad. Jadi juga setelah salah apa padahal wis panjang gitu rumusnya, fungsi yang kita masukkan sudah
selebar 3 kilo gitu, di enter keluar ini, terus piye gitu ya, ya itu. Nanti makanya fungsi apa namanya untuk audit dan sebagainya nanti ada, kita akan kenalkan itu. Jadi sebelum kita masuk fungsi, Pak Ahmad izinkan kami untuk juga masuk ke sini sedikit gitu untuk mengenali kalau kayak gini apa tuh yang salah, ini apa yang salah supaya nanti saat kita menemui ini tidak grogi, tapi oh ini salahnya di sini. Baik, mohon maaf ini saya orang Jawa jadi agak campur-campur ya bahasa Jawanya dikit. Oke, yang pesan kesalahan sering muncul tuh ini kayak tanda div garis nol. Ini artinya apa? Rumus yang Anda masukkan menyebabkan sel membagi pada referensi sel yang kosong atau nol. Jadi kalau sesuatu kan kalau dibagi nol itu kan nggak muncul nilainya. Nah, ataupun jadi tabelnya mungkin ribuan gitu, selnya banyak, ternyata ada satu sel saja yang nggak ada isinya, itu bisa juga nanti muncul peringatan ini. Jadi ini beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Kemudian ini peringatan berikutnya yang ya NE itu ada argumen yang tidak tertulis dalam rumus yang Anda masukkan. Di argumen kita nggak lengkap. Oke, ini yang kalau muncul NA. Kalau ini sering muncul nih name tanda tanya. Dalam rumus yang Anda masukkan ada teks yang tidak dikenal oleh Excel. Jadi ini terkait soal teks. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam rumus itu kan terbagi angka, numbers atau teks. Biasanya teks itu diberi pagar gitu, tanda kutip 2. Kalau tidak ada itu biasanya akan muncul peringatan-peringatan semacam ini. Ini yang perlu kami tahu. Kemudian juga muncul 6, penggunaan yang salah dari sebuah bilangan. Misalnya Anda menghitung akar pangkat 2 bilangan negatif. Jadi semua selalu kembali ke matematika. Jadi kalau secara logika dia tidak masuk, dia akan ada peringatan-peringatan yang muncul yang Bapak Ibu mungkin pernah lihat. Nilai error 6 juga dapat disebabkan penggunaan formula yang menghasilkan nilai terlalu besar atau terlalu kecil. Ada logika di sana. Kemudian yang berikutnya 0. Rumus yang masukkan telah menentukan perpotongan antara 2 ring yang tidak berpotongan. Jadi harusnya mereka saling berpotongan, ini jadi nggak berpotongan, ini muncul 0. Kemudian yang berikutnya value, penulisan argumen tidak sebagaimana yang disyaratkan oleh fungsi. Jadi di fungsi yang muncul itu ada argumen yang sudah ditunjukkan sebenarnya, dan Bapak Ibu sekalian ini tinggal mengikuti fungsi logika yang ada di argumen itu. Tapi kalau tidak bisa diterima oleh Excel, dia akan muncul peringatan value. Yang terakhir, ref, itu salah satu referensi yang disebut sebagai argumen dalam sebuah fungsi mungkin telah terhapus. Jadi tanpa sengaja mungkin sel kita banyak gitu, ada yang kita nggak kepencet apa kehapus. Nah, otomatis nanti kalau itu nggak sengaja kita nggak masuk dalam hitungan kita akan masuk ke ref. Ini Bapak Ibu sebagai prolog rumus-rumus kita sekarang akan langsung ya masuk ke tadi yang fungsi yang banyak ini ya Bapak Ibu. Kita mulai dari yang awal dulu, nanti kita mengalir dari fungsi kategori teks ke database, lookup reference dan seterusnya ini. Sampai terakhir nanti kita harapkan kita bisa menyelesaikan di kategori yang paling akhir. Tapi Bapak Ibu kalau hari ini kita tidak bisa selesaikan, jangan khawatir, besok kita akan lanjutkan di sekalian pivot table, mungkin nanti kita masuk sedikit diskusi, kemudian baru masuk ke pivot table. Jadi paling tidak ini gambarannya. Oke, mohon izin kita masuk ke bagian yang fungsi kategori teks. Mohon maaf Pak Tunggoro. Mohon izin sebelum masuk ke fungsi kategori teks, tadi saya cerita bahwa di Excel itu menyediakan audit, jadi melakukan proses pengecekan atas beberapa hal. Yang tadi saya pencet di sini ada di formula, ya Bapak Ibu silahkan masuk klik di atas ini di formula. Fungsi audit itu ada di posisinya. Oke, fungsi audit itu ada di posisi di sebelah atas. Ini saya tulis satu-satu. Trace precedence. Apa ini? Yaitu fitur untuk melihat sel-sel mana saja yang mempengaruhi sel aktif berisi formula.
Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, ini Prof-nya, ini kan di sini ada formula. Formulanya apa? Rumusnya apa? Sama dengan B4 kali C4. Jadi sel B4 kali sel C4. Oke. Bapak Ibu, bagaimana kita tahu ini tanpa harus ngecek di sini? Karena mungkin kan posisinya ini cuma ada 2 sel yang terkait. Kalau selnya banyak yang terkait kan satu-satu kita akan kebingungan. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Kita cek melalui mekanisme audit yang ada di Excel, yaitu trace precedent. Jadi kita klik di sini, di yang ada formulanya, kemudian kita klik. Nah, Bapak Ibu, nanti akan muncul, oh ternyata 21 itu merupakan pengali dari 5.000, sel 5.000 ke 4.000. Ini nih beberapa contoh yang contoh ngecek ngalirnya dari ini cuma sederhana. Mohon maaf, ini saya buatkan sederhana dulu sebelum kita masuk ke yang lebih kompleks. Bawahnya juga sama. Kalau kita mau cek nanti mau ngecek di sini ya. Oke. Nah, ini seperti ini. Kalau umpamanya mau lihat ini yang terkaitnya sel apa saja, ini pakai yang trace dependent. Fitur yang digunakan untuk melihat pengaruh sel aktif terhadap perhitungan suatu formula. Kalau kita klik di sini, mana? Nah, ini ketahuan, ini nyambung ke sini. Jadi kalau yang tadi presiden tadi kita lihat di selnya yang ada formulanya, kalau di sini sel yang tadi kan mungkin ada ribuan banyak gitu. Ini tuh sel yang B13 ini ngalirnya seperti apa itu? Ini modelnya semacam itu. Bapak Ibu, ini contoh kecil. Terus bagaimana ini kok banyak coretan? Bagaimana cara ini untuk menghilangkan? Bapak Ibu tinggal remove row aja, otomatis nanti hilang. Jadi di sini trace precedent, trace dependence, kemudian remove row. Jadi yang tadi muncul biru akan otomatis hilang. Mohon izin melanjutkan. Baik, ini nanti akan sangat berguna Bapak Ibu saat kita sudah rumus-rumus atau fungsi-fungsi yang kita gunakan banyak sekali, itu nanti akan sangat bermanfaat sekali. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana memunculkan ini kan kalau gini ketahuan nih, ya di sini kan ketahuan. Bagaimana kalau pengen tahu isinya formula yang ada di sini? Bapak Ibu tinggal klik aja nanti show formulanya. Otomatis yang sudah ada formulanya nanti akan muncul semuanya. Ya. Bagaimana cara menghilangkannya, mengembalikannya? Tinggal klik lagi show formula. Oke, Bapak Ibu akan. Kemudian ada juga di fungsi audit ini untuk ngecek apakah ada formula-formula di Excel yang kita sedang kerjakan itu yang ada error gitu ya. Ya, ada error tanda gitu ya. Bapak Ibu tinggal klik di sini ya, di selnya ini, di worksheet ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja error checking. Kalau muncul keterangan the error checking flow ini, keterangan semacam ini yang saya tunjukkan di bawah, itu artinya kita tidak ada masalah. Ya, kalau ada masalah nanti akan ada keterangan. Ini beberapa hal yang terkait fungsi audit nanti kalau kita sudah menggunakan fungsi ke belakang yang akan kita temui Bapak Ibu. Oke, mohon izin lanjutkan. Oke, kita langsung, ini Pak Ahmad sudah masuk, mohon maaf, baru masuk ke materi inti. Kita satu persatu kita masuk ke fungsi kategori teks. Nanti Bapak Ibu tidak semuanya, mohon maaf, dari 15 fungsi kategori teks nanti kita akan belajar di sini, kita akan berbagi bareng-bareng di sini itu cuma 13 yang find sama set, saya pikir enggak terlalu penting kita gali lebih dalam, tapi yang di atas itu perlu banget kita gali lebih dalam. Oke, kita pindahkan dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita masuk dulu ke fungsi yang pertama, fungsi teks dari sekitar 90 fungsi yang hari ini kita akan coba kenalkan gitu ke Bapak Ibu. Ini fungsi teks dulu. Oke, kita masuk ke fungsi teks nomor 1. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat di sini, di formula bar, itu ini
membedakan ini berupa angka, numerik, atau ini berupa teks itu kelihatan dari sini. Kalau kita lihat di sini ini dalam bentuk sudah muncul di sini ini dalam bentuk angka. Ya, kalau ini dalam bentuk teks. Bagaimana merubah, kan ada, kita mungkin butuhnya nggak semuanya angka tapi teks. Ini di fungsi teks ini kita mau merubah Bapak Ibu yang angka tadi menjadi fungsi teks. Jadi ini sudah menjadi fungsi teks. Ya, 250.000 yang di samping ini merupakan fungsi teks. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti setelah ini saya bagikan, Bapak Ibu bisa mempraktikkan di rumah. Mohon maaf, untuk fungsi teks ini di sebelah kanan ini saya bagikan bagaimana cara merubah dari yang nilai dalam bentuk angka ini menjadi hasil dalam bentuk teks, ya. Caranya Bapak Ibu tinggal sama dengan kemudian T, ya. Otomatis dia akan muncul di sini, ya. Bagaimana ini dinaikkan ke atas, Bapak Ibu tinggal diklik tab teks ini, kemudian Bapak Ibu klik yang sebelah kanan, menjauh di nilai yang masih dalam bentuk angka tadi, ya. Kemudian kita logikanya di sebelah kanannya. Bagaimana logikanya? Di sini kita kan ada 3 angka di belakang koma, jadi mohon maaf 3 dalam bentuk ribuan, sehingga ini kita format menjadi teks gitu, untuk kita kasih apa namanya, kita kasih tanda semacam ini, kira kurung tutup, ya. Ini posisinya ini sudah dalam bentuk teks, ini keterangan di atas teks. Kalau dalam bentuk angka ini keterangan ini angka di sini, ya. Kita samakan, ditaruh di sebelah kanan. Oke, sama. Nanti untuk bagaimana yang lainnya, Bapak Ibu ini tinggal ditarik aja ke atas bawah. Ini udah otomatis. Bapak Ibu, semua yang ada di kolom itu yang sebelumnya dalam bentuk angka, format angka, sekarang sudah berubah dalam bentuk format teks, ya. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk bagaimana menggunakan fungsi teks yang nomor 1, ya. Nomor 1. Kemudian ini. Yang kedua, dalam teks ini ada juga fungsi exec. Apa itu fungsi exec? Itu untuk mengecek dua kolom ini, di dalam tabel ini, 2 kolom ini, apakah antara kolom yang teks 1 dengan teks 2 itu sama. Kalau ini tulisannya sedikit gini mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau tulisan dalam bentuk kalimat panjang itu sangat merepotkan kita. Ini mana yang titik komanya, mana yang sama, mana yang enggak sama. Oke. Cara mengeceknya Bapak Ibu, ini sudah saya kasih contoh, kami kasihkan rumus di sebelah kanan. Caranya untuk mengecek apakah tulisan yang di sebelah sini sama sini sudah sesuai. Kalau salah pasti nanti akan ada keterangan false di sini. Oke. Kita cek ya. Bapak Ibu, ini kan ada macam-macam nih. Apakah sama, match, exact ya. Klik, non-sewu, exact. Ini kan sudah muncul biru, sebenarnya kita tinggal tap saja, Bapak Ibu. Nanti diklik di sini, di sel C33, kemudian kalau di komputer saya kebetulan pembaginya itu antar berbagai rumusnya itu titik koma. Mungkin Bapak Ibu ada yang koma. Ya, ini di tempat saya ini titik koma. Posisinya ada di bawahnya huruf P. Kemudian kita klik yang sebelahnya. Kita enter. Oh, betul. Antara selasa pon. Bagaimana dengan ini? Nah, kalau sudah ini tinggal ditarik saja ke bawah. Ternyata ini enggak sama. Yang ini huruf besar, ini yang satunya kan kecil semua. Ini huruf besar. Ini Rabu Kliwon, ya. Ini enggak sama. Jadi fungsi eksak itu untuk melakukan proses pengecekan antara satu kolom dengan kolom lain apakah sudah selaras gitu ya. Oke. Kemudian ini yang menarik yang berikutnya, mungkin Bapak Ibu beberapa sudah sangat ahli menggunakan ini, tapi beberapa mungkin baru mengenal. Saya akan berbagi terkait soal sering sekali kita menerima tulisan di Excel itu posisinya berantakan semacam ini ya. Budi ada yang huruf besar kecil, ini spasinya juga berbeda-beda ya. Ini juga tulisan besar kecil ya. Bagaimana ini kita rapikan?
ya. Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan bahwa supaya spasinya rapi dari tulisan ini yang pertama kita lakukan, ini tahap bertahap Bapak Ibu. Bagaimana cara merapikan spasi ini ya, spasi ini biar rapi semacam ini. Bapak Ibu ini tinggal memiliki kita klik sebelahnya, itu sama dengan kemudian trim ya. Oke, di bawah ini pakai panah, kalau Bapak Ibu ini pakai panah di keyboard Bapak Ibu, kemudian di tab otomatis, nanti klik di mana yang mau diperbaiki, selnya yang mau kita perbaiki, klik di sini, kita tutup kurung, kita enter. Otomatis yang sebelumnya ini berantakan, spasinya ini menjadi lebih rapi, spasi 1. Oke, terus bagaimana kita memanfaatkan Bapak Ibu fungsi dari kategori teks ya, jadi teks sudah, Excel sudah, ini trim, fungsi trim. Sekarang fungsi lower. Apa itu fungsi lower? Fungsi lower itu fungsinya untuk membuat yang ini berbeda-beda ini, ya, yang berbeda-beda ini menjadi huruf kecil semua, ya, huruf kecil semua. Bapak Ibu tinggal klik di sini, sama dengan ketik lower, ya. Jadi kalau sudah muncul biru, Bapak Ibu ini tinggal klik tab saja, ya. Kemudian diklik di bagian atasnya Budi makan roti lapis ini, kemudian di kurung tutup. Nah, ini menjadi rapi. Budi makan roti sudah rapi semua. Bagaimana dengan upper, fungsi upper yang ada di sini ya? Fungsi upper itu untuk membuat semuanya dalam huruf besar. Ya. Bersama dengan kan, kemudian upper, kurung tutup, klik di atas, enter. Nah, ini menjadi yang sebelumnya huruf kecil semua menjadi huruf besar semua. Terus bagaimana kalau ini menjadi huruf besarnya cuma di awal kalimat ya, Budi makan roti lapis gitu. Ini Bapak Ibu tinggal sama dengan kemudian ketik proper, kurung tutup ya, mana yang mau di ini, namanya Budi makan roti yang besar semua ini dirubah menjadi apa namanya, yang huruf besar di depan semua. Oke, ini sudah rapi. Mungkin ini kesannya sederhana Bapak Ibu, tapi ini sangat bermanfaat kalau teks yang ada di Excel kita itu barisnya banyak banget, jumlahnya besar sekali, dan kita mau merapikan. Itu sebuah pekerjaan yang merepotkan. Kalau bayangin Bapak Ibu ini satu-satu, ini saya klik ini tak perbaiki dulu, mohon maaf. Ini B, saya hapus. Budi, spasinya saya kurangi. Ini sudah satu atau belum ya? Semacam ini kan sangat merepotkan. Dengan satu fungsi di apa yang ada di Excel itu, ini semua bisa kita kerjakan dengan sangat cepat. Gitu. Ini fungsinya. Ini mungkin sederhana. Ini cuma ada katanya ada 4, tapi katanya ada 5.000 kata, itu sesuatu yang sangat membantu. Yeah. Oke, kita sudah masuk ke fungsi proper, kita lanjutkan ke di fungsi teks itu ada apa namanya ini concatenate sama left, mid, right ya. Baik, ini sengaja ini saya beri kolom-kolom ini supaya Bapak Ibu nanti saat di rumah, oh ini yang pakai concatenate yang mana, len mana, left, mid, right. Baik. Ini saya lanjutkan Bapak Ibu. Terkait dengan ini, apa fungsi dari rumus yang ini? Concatenate ya, apa fungsinya? Ini penggunaannya seperti ini. Ini sudah ada satu contoh, saya buat di sini. Jadi fungsi concatenate itu untuk menggabungkan ini, apa namanya, kata-kata di kolom yang berbeda menjadi dalam satu kolom. Fungsinya seperti itu. Ini mungkin saya praktekkan. Contohnya ini, kita klik sama dengan, kemudian ya, ini sudah ada biru itu, kita klik tab ya, kemudian Bapak Ibu namanya ini mau menggabungkan keuangan, ya, kemudian separatornya, pembaginya kita klik di sini. Kalau kita mau ngasih spasi, kayak contoh di atasnya spasi, itu Bapak Ibu spasinya itu dianggap sebagai teks ya, sehingga Bapak Ibu perlu membuat
dalam bentuk apa namanya tanda itu apa itu di atas itu 2 itu, ini diklik monggo spasi berapa 2 umpamanya, di spasi biasa di keyboard 2 kali kemudian ditutup lagi. Kemudian dikasih separator lagi ya, kemudian yang mau digabung yang mana? Oh, yang pahing. Ya, kemudian jangan lupa dikasih separator lagi. Ini mau spasi 2 lagi gitu ya. Kemudian sebelahnya lagi yang sewu. Sudah ya. Oke, kemudian kita tutup kurung tutup. Otomatis yang keuangan pahing dan 1994 ini akan menjadi satu di sini. Ini tadi spasi. Namanya kalau kita kasih tanda strip penghubung, nyun sewu ini saya buat di bawahnya. Concatenate, tab, penjualan, separator jangan lupa, kemudian strip, kemudian leginya, separator, strip lagi, separator, dan tahun lahir. Nah, itu juga bisa semacam ini. Jadi Bapak Ibu tinggal di ada separatornya, ada spasi, monggo. Ya. Oke, jadi fungsi concatenate. Oke, kita lanjut ke fungsi berikutnya. Di fungsi teks, tadi kita sudah sampai sini. Mohon izin. Alhamdulillah, sudah sampai sini. Sudah 9, nggak terasa, sudah 9 fungsi kita jalankan. Baru teks ya, dari sekian banyak, kita sudah 9. Banyak. Kemudian, kalau umpamanya nyun sewu ini, sebenarnya tinggal di copy aja Bapak Ibu nanti. Lanjutannya, ini kan sama dengan ini, juga sama. Oke. Kemudian kalau len, ya, len yang ada di sini, len itu fungsinya apa? Itu untuk menghitung jumlah huruf yang ada di sel tertentu. Ini Kliwon itu kan ada 6. Oke, kita lihat pahing itu jumlah hurufnya ada berapa. Kita klik len, ini contohnya masih simple-simple. Kalau ini sudah panjang-panjang, itu fungsinya akan sangat bermanfaat sekali. Kita kurung tutup, kita klik pahing. Nah, ternyata sama-sama 6. Oke, kalau kita cek bawahnya, kita tarik saja. Oh, legi 4, pakai 4. Jadi fungsi len ini untuk menghitung banyaknya teks di sini. Bagaimana dengan spasi dihitung, tanda baca dihitung. Jadi nanti munculnya len ini akan, kok ini angkanya legi, contoh ini ya, kita lihat ini contohnya. Kita masukkan len, kurung, kita masukkan ini namanya. Banyak banget loh, banyak banget, iya. Karena ini tanda hubung ini juga dihitung oleh banyaknya. Ini mungkin sedikit ya, tapi ini cukup membantu. Oke. Kita akan lanjutkan setelah len, kita masuk ke rumus left. Apa fungsi left? Left di sini itu tuh fungsinya untuk nyun sewu, kalau kita ini ada NIK yang panjang banget itu, kita mau lihat 3 karakter pertamanya. Ini mungkin cuma ada di sini. Kalau angkanya dari panjang sekali kan kita ingin tahu. Left itu yang paling kiri, mid itu yang di tengah-tengah, right itu yang paling kanan. Oke, cara melakukannya untuk yang left, nyun sewu ini sama dengan, kemudian diketik left, kemudian kurung tutup, kemudian Bapak Ibu klik di mana yang mau diambil datanya. Dalam hal ini NIK di sebelah, kemudian ada berapa, setelah itu kita kasih separator, ada berapa angka yang mau kita tulis daripada kita ketik satu-satu, ada berapa angka. Umpamanya ada 5 angka. Kalau di atas kan 3 angka. Ini kita klik 5 angka. Itu kalau kita tutup, ini berarti 5 angka paling kiri dia akan otomatis kehitung. Itu tujuannya seperti itu. Ya, jadi ini contohnya.
Ya, kalau mau ke bawah sama 5 angka ini tinggal ditarik saja ke bawah. Oke. Kemudian mid. Mid itu kita mau ambil angka yang ada di tengah-tengah NIK ini. Ya, nah, caranya dengan sama dengan MID. Kemudian kita klik di sini ya. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu. Di mid ini mau yang diambil yang mana? Kalau contohnya umpamanya di sini setelah 5 berarti angka ke-6. Berarti nanti klik 6 ya, yang pertama itu. Kemudian berapa angka yang mau diambil di tengah itu? Katakanlah cuma 3 atau 4 lah. Ya, jadi yang di depan ini itu sel yang mau diambil, kemudian yang 6 ini merupakan berapa angka keberapa yang mau diambil, kemudian yang 4 ini nyun sewu itu berapa angka yang diambil. Nah, kalau kita cek apakah betul nih 7020 merupakan angka ke-6, ini 28856. Ya, ini kan angka ke-6 betul, 7020. Ini nih contoh penggunaan dari fungsi mid ya. Jadi itu fungsinya. Jadi sangat sederhana sebenarnya Excel. Sering kita gunakan, kita akan tahu, oh, kalau ini kita pakai ini, kita pakai ini, kita pakai ini gitu ya. Kita belum masuk ke rumus yang lebih kompleks. Kita masih bicara hal-hal yang sederhana karena kadang ini juga terlewatkan. Kita tarik ke bawah. Nah, nanti akan otomatis. Kemudian bagaimana dengan karakter terakhir? Kalau karakter terakhir kita pakai fungsi write. Ini kita klik write. Ya, kemudian berapa sel mana yang mau diambil? Ini contohnya berapa angka di belakang yang mau diambil, katakanlah 7. Mohon maaf, ini separator 7. Nah, banyak. Jadi 7 angka dari belakang ini masuk ke right ya. Lalu kita mau ambil. Ini kesan sederhana karena itu sesuatu yang sederhana. Tapi kalau ini data besar sekali, ini sangat membantu. Ini yang mau saya share ya. Baik, kita masuk ke fungsi teks ya. Sudah teks tadi kita sudah sampai terakhir di write. Ini ya, ini seperti yang saya bilang tadi, kita sampai write. Jadi Bapak Ibu, walaupun ini kelihatan banyak, sebenarnya kan dalam penggunaan sehari-hari ini juga sesederhana ini. Jadi kayak contoh, mohon maaf Budi, lapis yang kita rapikan, kemudian fungsi teks untuk menggabungkan kolom. Ini kolomnya cuma sedikit. Kalau kolomnya banyak, bagaimana memudahkan dalam proses kita menggabungkan, kita pakai concatenate gitu ya. Ini kemudian kalau ini mungkin jarang digunakan ya, ngambil tengah, tapi sekali lagi mohon maaf Pak Ahmad, kita mengenalkan sesuatu yang pelan-pelan sebelum kita masuk ke rumus-rumus yang kompleks, karena ini akan menjadi dasar Bapak Ibu untuk mengerjakan fungsi-fungsi rumus-rumus yang lebih kompleks di belakang. Oke, alhamdulillah kita sudah dapat 13 ini fine search. Sengaja saya nggak munculkan karena mungkin Bapak Ibu nanti bisa belajar di rumah. Kita lanjutkan lagi ke fungsi database. Ya, fungsi database ya. Fungsi database di sini ada fungsi dFrange, dcount A, dget, dmax, dmin, produk. Nggak semuanya Bapak Ibu. Saya hanya kenalkan, nanti monggo Bapak Ibu bisa melanjutkan di dalam yang lainnya. Ini saya cuma ambil, saya comot nyun sewu sampai dmin saja ya. Nggak semuanya. Jadi kita ambil yang sampai di average ya, di average. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya sudah sampaikan di awal, nggak usah khawatir, ini semua rumus sudah saya klik di sini untuk bantuan, sehingga kalau Bapak Ibu mau menggunakannya itu lebih mudah. Oke, di sini Bapak Ibu kita punya sebuah tabel, di mana tabel kriteria, tabel penjualan ya, ini ada yang paling utama itu ada kriterianya, ada penjualan ini baru bisa jalan untuk fungsi kategori database. Jadi database itu untuk tabel yang besar, ini kebetulan kami pakai contoh yang kecil-kecil supaya bisa dipahami. Baik Bapak Ibu, nyun sewu, kita praktekkan, ini ada sebuah tabel data penjualan, kita pengen mengetahui berapa toh rata-rata laptop yang dijual oleh Firman ya. Rata-rata ini kan Firman ini jual handphone,
ya, jual laptop, jual tablet. Tapi kita pengen tahu berapa penjualan firman, rata-rata penjualan firman untuk khusus laptop saja, gitu ya. Untuk khusus laptop saja. Oke. Kita caranya, Bapak Ibu, ini sudah saya kasih di sini, saya kasih contoh di bawahnya juga nggak apa-apa. Ini sama dengan, nanti untuk ngecek apakah nilainya sama apa enggak, sama dengan kita average ini dibawahkan, di tabs, Y, kemudian setelah average kita ke B, ke sini. Klik di sini, tabelnya diklik sampai akhir. Oke, ini tanda tabel yang kita blok itu ini. Tandanya bukan titik koma tapi titik 2 ya. Di sini ya. Kemudian dari sini kita akan buat kriteria lagi. Sewu, kita kasih separator. Kemudian kita akan ada dua cara. Yang pertama, kita klik di bagian total. Ya, nanti saya kasih contoh di separator malih. Kemudian kita klik ke kriterianya. Kriterianya di atas. Kurung tutup. Nah, nilainya di atas. Ini kan belum ada di sini. Nanti kalau kita klik sama nilainya. Biar sama. Ini sengaja saya munculkan untuk benar nih hitungan kita. Nggak muncul yang tadi peringatan yang salah tadi. Oke. Selain yang tadi kita klik di total di sini, Bapak Ibu, difference juga bisa pakai ditulis kayak yang ada di sebelah itu. Jadi ada dua cara. Ya. Ini kalau salah dia nggak akan muncul. Nah. Oke. Tab, kemudian apa namanya, blok dulu dari sini, ya. Kemudian di separator, kemudian diklik karena ini teks kita harus dalam bentuk ada tanda kutip total. Jadi lebih susah ini Bapak Ibu karena harus ditulis ulang, kemudian di separator lagi, kemudian kriterianya. Jangan lupa sama hasilnya sama, cuma yang tadi yang pertama ini kita tulis manual, Bapak Ibu, mohon maaf ya, kita tulis manual, tapi yang di atas itu tidak perlu ditulis manual, tinggal diletakkan di pointer yang F21 yang tulisan total. Jadi teksnya bisa diambil dari salah satu, bebas itu mana, yang penting di itu ada tulisan total, di atas pun juga boleh, atau yang bawah di sini ya. Yang saya. Oke, ini contoh pemanfaatan fungsi dfresh. Kita masuk ke dcount. Apa fungsi dari dcount ini? Dcount itu menghitung jumlah sel yang terdapat pada data angka atau dalam database. Jadi di sini kita akan menghitung jumlah total penjualan atas nama firman. Jadi ini kan ada banyak. Ini mungkin cuma data sedikit. Kalau datanya banyak, kita pengen tahu berapa kali toh firman itu melakukan proses penjualan di bulan ini gitu ya. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Ini ditulis saja klik sama dengan dcount ya, ada di sana itu di tab ya, kemudian blok yang tabelnya, tabel adanya firman. Ini mungkin baru sedikit. Kemudian separator, kemudian tadi total, atau paling enak diklik di total saja. Ini kan ada tanda petik total. Oke, kemudian di separator lagi, kemudian di kriteria. Ini firmannya, ada tulisan firman di atas. Gitu. Oke. Oh, jadi saya buat yang ini. Kayak gini, kadang Oke. Oke.
ini menunjukkan bahwa Firman dalam bulan itu dia melakukan proses penjualan sebanyak 4 kali. Ini mungkin apa kayak gampang ya Bapak Ibu, tinggal Firman. Oh, Firman 4 kali ya, gampang nih. Bagaimana kalau ini tadi ada 1 juta baris tadi? Nggak mungkin kita cek satu-satu Firman berapa kali ya. Inilah fungsi decount tadi untuk menghitung Firman berapa kali lakukan penjualan produk ya dalam bulan itu. Ini fungsinya ini. Kemudian fungsi berikutnya itu kita mau ngecek berapa total penjualan tertinggi. Kalau ini kan kelihatan 24.000, tapi 24 juta, mohon maaf. Tapi bagaimana kalau umpamanya posisinya ternyata datanya banyak sekali, ribuan. Caranya Bapak Ibu tinggal diketik saja sama dengan Dmax ya. Ini sudah tabs, kemudian kita kasih tutup kurung, kemudian kita blok di mana letak dari tabel yang jadikan referensi, kemudian ditulis total itu total ini Bapak Ibu penjualan tadi, mana yang paling banyak gitu ya. Kemudian kita apa namanya kita blok juga letak kriteria berikut. Ini juga. Oke, kita ulang. Oke. Ini dari D mana? Oke. Jadi kalau kita perhatikan berapa toh penjualan maksimal di tabel ini, katakanlah ini dalam 1 bulan itu 24 juta. Ini bukan gampang karena sama-sama kelihatan. Tapi bagaimana kalau ini dalam apa namanya jumlah yang barisnya banyak sekali. Baik, kita lanjutkan dengan minimal. Jadi penjualan terkecilnya berapa? Di sini, ya apa? Kita copy saja, lebih mudah ya. Kita letakkan di sini. Jadi apa? Kita enter. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai fungsi dmin. Jadi tadi kita belajar dev rate, kemudian kita belajar dmax, nggak semua ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian dmin ya, betul ya. Decount dmax. Monggo nanti Bapak Ibu bisa explore lebih banyak terkait soal ini. Ada banyak fungsi lain di kategori database selain 4 fungsi di atas. Jadi Bapak Ibu sangat apa namanya nanti punya waktu ya untuk pergi. Oke, kita lanjutkan. Setelah fungsi database, kita masuk ke fungsi lookup dan reference. Baik, di sini Bapak Ibu di fungsi lookup dan reference sengaja saya buat data referensinya di di lembar kerja yang terpisah di sini. Jadi ini ada lembar kerja. Nanti kalau Bapak Ibu menerima ini data referensi ini digunakan dalam proses mengerjakan fungsi lookup yang di sebelahnya. Ini fungsi lookup di sini. Oke, kita akan belajar. Mungkin Bapak Ibu beberapa sudah sangat kenal dengan fungsi-fungsi di sini. Kita akan coba apa namanya mengerjakan beberapa fungsi yang ada di sini. Baik, kita mulai dari fungsi nyun sewu, fungsi indeks ya. Kita masuk ke fungsi indeks. Apa gunaan dari fungsi indeks? Fungsi indeks ini menampilkan SSL dalam database berdasarkan nomor kolom dan nomor baris. Seperti kita kalau kita mencari indeks di buku dan sebagainya,
kita akan mencari kayak sebanyak punya referensi ya, ada di titik mana, perpotongannya di baris dan kolom berapa. Itu fungsi indeks di kategori lookup dan reference itu seperti itu. Jadi sebagai gambaran, ini sudah saya kasih saya contoh. Di sini ada 130. Jadi ini kan masih sedikit Bapak Ibu, mohon maaf, tabel penjualan ini sepatu, sandal, baju, celana ini dari berbagai cabang ini masih sedikit. Kalau ini jumlahnya sangat banyak, kita akan kesulitan untuk mencari di mana letak katakanlah penjualan, kalau di sini tadi penjualan baju di cabang 1 ini ya. 130 ini kan penjualan baju di cabang 1. Bagaimana cara mencari itu ya? Bagaimana cara mencari itu? Kita bisa menggunakan fungsi indeks Bapak Ibu. Di sini ya, saya kasih contoh. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal menuliskan indeks. Ini rumusnya sudah saya berikan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal copy paste juga boleh. Ini cuma sebagai contoh. Dan saya katakanlah ini sama dengan indeks. Oke, kemudian kita cek lokasinya di mana. Jadi tabelnya kita blok dulu, Bapak Ibu. Lokasinya kita blok dari sini ya. Ini kita blok dulu, dan kemudian kita cari ada di baris berapa, kolom berapa. Kita cek baris ke sini. Oke. Kemudian kolom ke sel ini. Oke. Baik, jadi kalau kita cari dari baris keempat kolom ketiga, baris keempat dari tabel ini, baris keempat kolom ketiga, ini ya, barisnya ada 4, kolomnya yang ketiga 90 sama. Jadi fungsi dari indeks itu untuk nyari tadi beberapa. Jadi kalau kita bisa, kalau ini tinggal kita tarik aja. Gini ya Bapak Ibu, itu untuk penggunaan fungsi indeks. Mungkin sudah nggak sabar untuk masuk ke lookup, tapi pada ini untuk gambaran awal dulu kita bisa menggunakan fungsi indeks dan match. Oke, selain fungsi indeks, di fungsi kategori lookup dan reference ini ada fungsi match. Fungsi match ini menampilkan posisi salah satu elemen dari satu sel dalam satu range. Jadi ini mau nyari di mana tuh posisinya. Mungkin kesannya sederhana, tapi kita akan gunakan itu dalam kehidupan saya ke depan. Baik, Bapak Ibu, katakanlah hasilnya kita menerapkan fungsi match, kita klik match, urung tutup, itu terus angka berapa yang mau kita cari, katakanlah 20.000, kemudian kita separator, kemudian dia ada di tabel mana? Tabelnya ada di sini. Ya, ini untuk nyari angka sebenarnya. Nah, ini kan ada muncul NA, gitu. Ini kan ada sesuatu yang tidak muncul di sana. Ini contoh match ya, Bapak Ibu. Kita. Oke, jadi kalau tadi ada 10.000 ada di sini. Kita langsung saja masuk ke fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Mungkin Bapak Ibu sudah sudah nggak sabar kita masuk ke VLOOKUP dan HLOOKUP. Bapak Ibu, ini kita ada dua sel, ada dua lembar kerja, yang satu untuk mengerjakan, yang satunya lagi untuk data referensi, Bapak Ibu. Jadi kita punya sebuah tabel semacam ini, tanggal pemesanan, nomor pesanan, nama pelanggan, lokasi dan sebagainya. Ini posisi ini kan kembali belum ke isi. Oke. Kita akan nyari sekarang untuk pertama kali kita nyari nama pelanggannya. Ya, nama pelanggan yang ini sebelumnya kosong ini kita mau cari nama pelanggannya untuk nomor pesanan ini di tanggal pemesanan 2 Maret itu atas nama siapa. Oke, kalau kita lihat di data referensi kan ini teracak ya, teracak.
nomor pelanggan tertentu kan teracak. Mungkin ini masih sedikit. Kalau banyak sekali kan kita harus cukup repot ya Bapak Ibu untuk proses kita mencarinya. Sehingga yang bisa kita lakukan Bapak Ibu itu nyun sewu, kita klik di sel yang kita butuhkan, nyun sewu, kita cari nama pelanggannya dari referensi yang sana tadi. Itu sama dengan, karena ini tabelnya, mohon maaf, apa toh bedanya VLOOKUP sama HLOOKUP? Kalau VLOOKUP kita vertical lookup itu tabel referensinya itu dalam bentuk lebih ke bawah gitu ya. Itu kelihatan dari ini nyun sewu, judul di atasnya itu datanya ada di bawah. Ini untuk data-data VLOOKUP. Sedangkan HLOOKUP itu judulnya ada di samping, kemudian kebutuhan datanya ada di sebelah kanan, membujur ke kanan atau horizontal lookup. Jadi Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan karena nama itu ada di tabel yang vertikal Bapak Ibu, sehingga mau nggak mau kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, yang kita ketik pertama sama dengan VLOOKUP. Ini sudah ada biru itu di tab saja. Kemudian kita masuk apa yang mau kita cari? Kita cari nama berdasarkan nomor pesanan. Oke, kita masuk ke nomor pesanannya. Nomor pesanannya ada 102. Ya. Kemudian kita akan cari di mana lokasinya dari pemesan itu di referensi. Kita kasih separator dulu Bapak Ibu. Terus kita masuk ke lembar kerja sebelahnya, data referensi, nyun sewu. Terus kita blok tabelnya yang akan kita tarik datanya. Jadi kita VLOOKUP ya. Kita akan cari pelanggan, nama pelanggan. Nama pelanggan itu kalau kita lihat itu ada di baris di kolom kedua. Ada di kolom kedua, ya. Ada di kolom kedua. Sehingga yang harus kita lakukan nyun sewu jangan lupa Bapak Ibu untuk ini. Untuk mengunci data ini kita harus klik ya. Saya ulang nyun sewu. Kita harus klik ya data referensi nyun sewu. Kita klik sini lagi. Kita lock data referensi dengan F4 supaya tidak bergeser. Jadi saya ulang, mohon maaf, VLOOKUP. Oke, kemudian kita klik di sini, terus namanya kita separator, separator, kita masuk ke datanya. Jadi datanya ada di referensi. Kemudian kita jangan lupa kita F4 kayak terkunci dia. Kemudian kita separator kembali. Kemudian kita lihat pelanggan itu ada di kolom berapa? Ada di kolom kedua. Oke, kemudian kita separator lagi. Supaya ini kita absolut ngambil dari data di sini, kita kasih 0. Pilihannya nggak ada. Jadi kalau nggak ngambil di situ, dia berarti salah. 0 itu artinya false. Legi. Kalau kita cek apakah memang si legi ini merupakan pesanan nomor 102. Betul. Jadi fungsi dari VLOOKUP tadi mengambil data yang banyak di sini nanti ke sana. Oke. Baik Bapak Ibu, nanti untuk yang selanjutnya Bapak Ibu ini tinggal ditarik saja ke bawah. Nanti otomatis Bapak Ibu itu akan mengikuti ya. Nanti ini kok muncul NA nih. Kenapa ya? Kenapa ini muncul NA? Nanti akan saya jelaskan. NA ini artinya bahwa pesanan 112 ini, nomor pesanan ini nggak ada. Coba kita cek, 112 pesanan ada nggak ada. Makanya dia muncul NA. Bagaimana nanti supaya itu tidak muncul? Mohon maaf. Di tabel tidak muncul NA, karena kalau kita laporan ke bos gitu,
kalau muncul NA itu kan nyun sewu akan apa itu artinya kan gitu. Jadi ini pertanyaan yang nantinya akan kita jawabkan. Oke, kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini juga untuk lokasi posisi juga masih dalam referensi dari tabel yang sama, tabel apa namanya yang vertikal. Nyun sewu ini kalau kita klik kembali. Dingapunten Pak Tunggoro. Halo. Tab nyun sewu. Halo Pak Tunggoro. Kembali ke referensi ini. Kemudian kita separator, jangan lupa kita balik ke data sini, kita blok ya di sini. Kemudian jangan lupa F4 sekali di separator lagi. Kemudian lokasi ya, lokasi itu ada di kolom keberapa nih? Tadi yang pelanggan kan kolom kedua, ini kolom keempat. Lokasi ada di kolom keempat. Kemudian yang terakhir jangan lupa kita kasih 0 sebagai bentuk bahwa dia hanya ambil di sini, nggak boleh mikir yang lain. Ini oke, nah kembali. Pak Legi di 102 apakah bentuk Tokyo? Betul, Tokyo. Oke. Dan tinggal ditarik saja dari sini, kita tarik ke bawah. Oke. Ini muncul lagi NA. Baik, nanti kita akan jelaskan ini kenapa NA. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah lokasi kita ambil dari lokasi ini kan kebetulan datanya sedikit. Kalau datanya banyak ini yang akan sangat berguna ya. Kita sekarang akan menarik data dari pengiriman, lama pengiriman. Kalau New Delhi 1 hari, kalau yang lainnya gimana ya? Bapak Ibu, kita akan coba kerjakan nyun sewu sama dengan karena tabel referensinya dalam bentuk horizontal, maka kita pakai HLOOKUP di sini. Nah, yang sebelumnya Bapak Ibu itu kan awalnya sebagai penguncinya ada di nomor pesanan. Tapi kalau kita perhatikan tadi untuk lama pengiriman itu kan tergantung jarak atau wilayah di lokasi di mana. Sehingga sekarang kita akan melakukan apa namanya lookup value-nya kita di lokasi ini ya. Nyun sewu, terus kita kasih separator, kita masuk ke referensi, data referensi kita blok, nyun sewu, kemudian di sini di tabel yang bentuknya horizontal ini, lama pengiriman ada di baris keberapa? Baris kedua. Nanti kita akan, oh ya ini jangan lupa untuk di F4, terus di separator lagi 2, separator lagi 0. Oke. Kita cek Bapak Ibu, apa betul Tokyo ini pengirimannya 2 hari? Ya, betul. Jadi itu caranya, nanti kita coba tarik ke bawah lagi. Kita tarik ke bawah lagi. Bentar, saya rasakan kembali. Oke. Baik. Rapi. Wah, ternyata ini beberapa posisinya apa namanya tidak ada di data Bapak Ibu. Jadi Tapi taruh kapas yang mati itu mati. Oke, baik. Terus bagaimana ini cara menghilangkan yang NaN ini Bapak Ibu? Baik, caranya Bapak Ibu ini Bapak Ibu yang di apa namanya fungsi VLOOKUP tadi di awal, Bapak Ibu ini tambahkan if error ya. Jadi Bapak Ibu klik di posisi ini yang ada rumusnya ini, Bapak Ibu tambahkan if error ada di bawah itu, tab ya. Kemudian ini otomatis sudah ada kurung bukanya Bapak Ibu. Terus kemudian ini Bapak Ibu tinggal nyun sewu apa namanya kemudian kita berikan apa umpamanya kita kasih keterangan tidak ada, kita turun tutup. Oke, masih Senin Bapak Ibu, tapi kalau kita umpamanya kita tarik ke bawah nyun sewu. Nah, ini
NA-nya akan hilang dan akan muncul tidak ada. Sama dengan ini, Bapak Ibu, yang lokasi itu juga sama. Kita kasih juga if error di fungsi tab juga yang sewu. Terus kita kasih separator, jangan lupa. Kemudian kita kasih tidak ada lagi kurung tutup, jangan lupa di enter. New Delhi. Tapi kalau kita tarik, NA yang di bawah akan menjadi tidak ada lagi. Sama dengan yang di sini, juga sama, Bapak Ibu, ini kan sudah ada rumusnya. Yang sebelah kiri, Nyon sewu, kita if error lagi, kita bawahkan, tab, tab, baik. Kemudian kasih separator, Nyon sewu, kita tulis tidak ada kurung tutup. Tetap 1 hari, tapi kalau kita tarik ke bawah, Bapak Ibu, itu posisinya akan juga muncul tidak ada. Oke. Saya rapikan dulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar tadi ini index, match, lookup, VLOOKUP sama lookup. Ya, kita sudah sampai sini. Oke. Ini data referensinya dari sini. Jadi fungsi VLOOKUP, HLOOKUP itu sangat bermanfaat Bapak Ibu dalam proses kita untuk melakukan pengambilan data, khususnya dari data referensi. Oke, Pak Ahmad, ini sudah jam 3, saya dari kebijakan panjenengan, sudah telat 1 menit. Pak. Masih banyak ini, saya dari aja kebijakan seperti apa, nggak berani saya melewati jam yang sudah ditentukan. Kalau mau dilanjutkan sendiri, tapi besok kita masih bisa ketemu, kita bisa diskusi lebih banyak. Monggo Pak Ahmad Madrusi. Kita masuk ke pertanyaan dari mohon maaf Bapak atau Ibu Harimurti, ngapunten. Pertanyaan beliau, cara terbaik untuk membandingkan data pada 2 kolom pada 2 kolom atau pada 2 lebih tabel di Excel seperti apa? Baik, Bapak Ibu, kalau kita membandingkan data ini, kita bisa pakai yang Nyon sewu. Kalau kita kembali ke berapa contoh tadi, kita bisa pakai ke match, bisa Bapak Ibu. Bisa masuk ke match, bisa masuk ke fungsi match, Bapak Ibu, itu bisa untuk pertanyaan Pak Ariman. Nanti kita akan bisa praktekkan besok ya, Pak Ahmad. Besok kita akan diskusi banyak, Pak Ahmad. Mungkin nanti sebaiknya ditampung dulu pertanyaannya sambil dicoba. Pak Ahmad, nanti untuk materi dari saya yang dalam bentuk Excel saya bagikan ke mana sih untuk Bapak Ibu semuanya, Nyun Sewu, yang atau ke file yang bisa di-share di sini nggih. Nanti bisa disampaikan ke kami dulu bisa ya, di sel yang di chat ini bisa dibagi ya. Oke, saya bagi. Kan juga bisa. Oke. Oke. Coba saya bagikan contoh soal ini. Saya bagi dulu. Ini sengaja belum semuanya saya munculkan di soal ini, jadi yang materi sampai hari ini saya bagikan soal latihannya. Terima kasih Pak Tunggero, mohon maaf mungkin karena ada beberapa permasalahan teknis gitu ya. Beberapa pertanyaan belum bisa dijawab secara interaktif terlebih dahulu, tapi insya Allah besok di sesi yang kedua akan disampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut ketika pada sesinya seperti itu. Okay. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan terlebih dahulu untuk sesi pertama. Kita akan lanjut dengan sesi selanjutnya yang akan dilaksanakan besok. Jadi tetap semangat untuk belajar di besok hari meskipun libur gitu ya, untuk menambah skill, dan jangan lupa untuk
tetap mengikuti perkembangan kajian-kajian kami di Instagram Lab Akuntansi FEB UGM dan Instagram Departemen Akuntansi FEB UGM. Kemudian untuk webinar, materi webinar juga akan kami sampaikan lewat email, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa menyimak rekaman dari webinar tadi di podcast kami The Voice of Accounting, serta rekaman terkait dengan latihan hari ini bisa dilihat kembali di laman YouTube FEB UGM. Jadi kalau mau melihat apa sih tadi yang dijelaskan oleh Pak Tunggoro, bisa dilihat lagi di YouTube FEB UGM. Terima kasih, saya cukupkan sekian dan saya kembalikan kepada MC Mbak Laksmi. Monggo Mbak Laksmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.